awake dhewe beragama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Keliru ya. Kita hidup bukan untuk mengabdi pada agama. Agama diturunkan agar kita hidupnya lebih baik. Jadi agama itu sarana, bukan tujuan. Agama itu hanya alat. Dia bukan Tuhan yang harus kita kultuskan. Justru tujuan daripada alat itu diadakan itu yang harus kita hormati. Bukan sapunya yang kita hormati. Resike itu loh. Penting ya. Iya, tujuannya apa nih? Resik wah seneng dong. Apa sabune sing gitu ya? Tunggu kene kita resik. Alah iya. Nah, iki belajar agama harusnya seperti ini. Ojo belajar hitung-hitungan. Nek nang syariat iku ancene anak-anak. Anak-anak iki seneng hitung-hitungan. Iki nek sembayang untungnya apa? Kan hitung-hitungan iki. Oh, nek sembayang iki kon oleh pahala sekian. Nek sembayang iki pahalane sakmene. Lho, wis hitung-hitungan, Dik. Drama itu kan. Wis hitungan, ibarat wong dodolan kan wis Delek batine. padi enggak ngono lho. Ikan ketung nggih. Ah iya, makanya diajari hitung-hitungan. Nek gak ono batine emoh, Dik. Wis ketemu kan batine. Nah iya. Wong syariat nek kono. Bati sing dipikirno, nek gak ono batine gak dilakoni. Masa mereka mau melakukan ini sholat nek gak ono untunge? Enggak mau, Mbak. Lagi males, Mbak. Wong sing gak urip protes kok. Awakmu iki sakjane gurung nyembah aku. Awakmu kabeh iki nyembah aku nek ono karepe. Sakjane sing kon sembah karepmu dhewe dudu aku. Ya Tuhanmu ya karepmu iku. Iya, ya nafsumu dhewe. Nah, wong-wong syirik iku ya wong iku. Namanya sirik. Sing disebut syirik ya memuja kepentingannya sendiri. Gak penting orang lain ya. Iya, jadi mereka sembahyang karena ono karepe, lha iku syirik. Tapi kadang enten tiyang mboten pentingaken awake, pentingaken tiyang. Ah, itu bagus. Terus pundi? Nah, itu bagus. Wonten ngoten, Mbak. Pemimpin harus seperti itu. Padha mbek ilahi taala. Iya, ya dia lebih memikirkan orang lain ketimbang dirinya. Nggih. Bahkan kepentingan dirinya sendiri harus dikorbankan demi kepentingan orang lain. Orang lain. Bukan mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan sendiri. Berarti bagus ya. Korban awake dhewe. Iya, seperti penting itu. Tiang kesusahan saged nulung lah Betul. sama-sama. Mate sing ngeten ki sing Oke. Matur suwun, Mbak. Monggo silakan iki lagi. Soalnya itu sak keluar apa sakit bukan pendapat tak ngoten. Monggo silakan sampean bertanya lebih jauh. Monggo jenengan menulung tangan. Tuh, Tuh. Saya itu, Mbak. sing goblok iku sampean go pikiran. Tapi sakjatine sampean iku gak goblok. Lho, jati dirine awake dhewe iki gak goblok. Sing goblok pikiran. Mangkane aja nututi pikiran. Sing butuh pelajaran iku pikiran. Sampeyan sekolah mulai SD, iku sing nyekolahno pikiran, dudu nyekolahno sampeyan. Tapi banyak orang yang seringkali menyadari dirinya sebagai pikiran. Padahal pikiran itu hanya alat. Makanya nek arek sekolah iku ditakoki wong tuwa, "Ndi, Nak?" Jawabnya harusnya aku arep nyekolahno pikiran. Tapi wong menungso kan kebanyakan arep nih, Mak. Aku arep sekolah. Nah, berarti sih. Banyak yang rata-rata, Mbak. Nah, akhirnya dia tuh menyadari dirinya hanya sebagai pikiran. Sing sekolah DE. Tapi ya, Ini udah kekeliruan di tingkat pertama. Itu orang itu tahu kayak gitu itu enggak semudah itu, Mbak ya. Lah iya makane kan butuh dionceki. Sing jenenge menungso iku sajane budak. Budak dari pikirannya sendiri. Dan itu mulai bayi manusia itu diperlakukan sebagai pikiran. Makanya spiritualitas itu satu jalan untuk menuju bebas, kebebasan. Bebas dari perbudakan pikiran. Nah, wong sing bebas dari perbudakan pikiran iki sing disebut moksha. Moksha. Mokso. Lah nggih, kan padha maksa kan amal. Nek wong Jawa nek arene mokso. Maksa ya. Dudu mokso. Mokso. Mokso itu artinya merdeka. Kayak merdekane bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Jadi merdeka dari penjajahan nafsu lan pikiran. Itu disebut mokso. Kemerdekaan hanya bisa dicapai lewat
Dari wong Jawa sumele. Wong Arab nyebute Islam. Mokso iki kok sami kali wong hilang. Hah? Mokso lak sami wong hilang. Iku pemahaman sing keliru. Ngoten. Pemahaman sing keliru. Yang dimaksud hilang tuh hilangnya penjajahan. Lenyapnya pikiran. Selama ini menungso ini dijajah oleh pikirannya sendiri. Kemudian pikiran tadi mengakui dirinya sebagai aku. Tapi jati diri kita dijajah oleh pikiran. Makanya awake dhewe kan dikongkon untuk golek ono jati diri. Jadi urip sejati. Iya. Nggih. Nah, untuk mencapai jati diri, makanya ketika manusia belum paham siapa dirinya dan ketika dia masih dijajah oleh pikirannya, itu disebut sudra. Itu disebut sudra. Sewu siji pas. Nah, Terus konten sewu siji. Dirimu sapa sih aku ta. nah iya. Makanya wong-wong kabeh nek guru nyadari sapa jati dirine, Nah. dia tuh masih budak. Sudra. Penyadar kadang. Iya, sudra kan sudra kan. Sudra. Tapi ketika manusia itu mulai menyadari bahwa kita ini dijajah oleh pikiran, dia sudah meningkat. Sadar bahwa dirinya dijajah. Meningkat menjadi waisa. Ya. Nah, ketika dia mulai menyadari ternyata kita ini diperbudak oleh pikiran. Dan kalau selamanya kita menjadi budaknya, maka kita tidak akan bisa mencapai apapun. Satu-satunya jalan agar kita merdeka dari perbudakan ini, melawannya. Nah, ketika kita melakukan perlawanan, itulah yang disebut dengan kesatria. Masalah sejati. Iya, kesatria. No, Hindu kan ono ajaran apa? Sudra, Waisa, kesatria, Brahmana. Nah, ketika kita mampu mencapai kemenangan melawan diri sendiri, kita mencapai Brahmana. Brahmana itu adalah sang pemenang. Orang yang mencapai tingkat menjadi pemenang, dia disebut Muhammad. Disebut Buddha. Disebut Awatara. Jadi sebutan-sebutan Muhammad, Buddha, Awatara, Nabi, Rasul, Mesias, itu untuk orang-orang yang sudah mencapai kemenangan. Dia kembali fitri sebagai diri yang sebenarnya. Itu fitrah tuh di sana. Hari raya Idul Fitri itu hanya hari satu bulan latihan untuk anak-anak. Makanya sebulan toh anak-anak. Jenenge mengendalikan diri ya seumur hidup gak sebulan toh. Leren pada lho Pak ya. Nah iya, sing sak wulan iku anjane gawe anak-anak. Tapi awake dhewe juga perlu baleni untuk pembaharuan. Sampai duwe HP ya perlu diperbaharui. Maka bulan Ramadan bagi anak-anak adalah merupakan pelatihan. Bagi yang dewasa itu merupakan pembaharuan kembali. Jadi pembaharuan kembali, diperbaharui. Padahal sampai HP-ne awake dhewe kadang-kadang diperbaharui supaya menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dan saat ini harus dimulai pencerdasan terhadap bangsa ini supaya nggak terpuruk gara-gara kekeliruan dalam memahami agama. Masa menengah ya, wis jelas keliru. Wong Arab pun juga akeh sing keliru. Wah, akeh. Padahal dia memahami bahasane.